Ibu Maya membuka halaman demi halaman buku yang sedang dibacanya, sebuah novel klasik yang penuh dengan kisah cinta dan pengorbanan. Dia terhanyut dalam cerita, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan yang mendalam untuk merasakan cinta dan kedekatan lagi. Sejak perceraian beberapa tahun lalu, dia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Dia merindukan momen-momen kecil yang penuh kehangatan, seperti berbagi tawa atau berbincang tentang mimpi dan harapan. Saat Ibu Maya tenggelam dalam pikirannya, pintu kafe terbuka, dan seorang pria tampan memasuki ruangan. Rizal, seorang seniman berusia 30-an, memiliki penampilan yang menarik dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan mata yang tajam. Dia baru saja kembali dari pameran seni di luar kota, dan mencari tempat untuk bersantai sambil mencari inspirasi untuk karya-karyanya yang berikutnya. Ketika matanya bertemu dengan Ibu Maya, ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Dia merasakan aura tenang yang memancar dari wanita itu, dan tanpa ragu, dia memutuskan untuk mendekatinya. "Permisi, apakah saya boleh duduk di sini?" tanya Rizal dengan senyuman ramah. Ibu Maya menatapnya sejenak, terkejut oleh keberanian pria itu. Namun, senyumnya yang hangat membuatnya merasa nyaman. "Tentu saja, silakan," jawabnya sambil menutup bukunya. Rizal duduk di hadapannya, dan mereka mulai berbincang. Rizal memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia seorang seniman. Ibu Maya merasa terkesan dan mulai bertanya tentang karya-karyanya. Rizal dengan antusias menjelaskan tentang lukisan-lukisannya, bagaimana dia terinspirasi oleh kehidupan sehari-hari dan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Ibu Maya mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh semangat dan dedikasi Rizal terhadap seni. "Lukisan itu adalah cara saya mengekspresikan perasaan," kata Rizal. "Setiap goresan kuas memiliki cerita tersendiri. Saya percaya bahwa seni bisa menyentuh jiwa seseorang." Ibu Maya mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Rizal. "Saya setuju. Seni memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dunia. Saya selalu terpesona oleh bagaimana sebuah lukisan bisa menggambarkan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Ibu Maya merasa terhubung dengan Rizal, dan dia menyadari bahwa dia merindukan interaksi seperti ini. Ada ketertarikan yang jelas di antara mereka, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Setelah beberapa saat, Rizal melihat jam tangannya dan menyadari bahwa dia harus segera pergi. "Saya sangat menikmati percakapan ini. Apakah Anda keberatan jika saya meminta nomor telepon Anda? Saya ingin mendiskusikan seni lebih lanjut dan mungkin mengundang Anda ke pameran saya berikutnya." Ibu Maya merasa berdebar. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang seperti Rizal, dan permintaan itu membuatnya merasa istimewa. "Tentu, ini nomor saya," jawabnya sambil memberikan nomor teleponnya. Setelah berpamitan, Ibu Maya keluar dari kafe dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang dan bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia tidak ingin berharap terlalu banyak, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Beberapa hari berlalu, dan Ibu Maya tidak bisa berhenti memikirkan Rizal. Dia merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari, tetapi pikiran tentang pria tampan itu memberikan warna baru dalam hidupnya. Dia mulai merindukan percakapan mereka, tawa yang mereka bagi, dan cara Rizal melihat dunia. Dia merasa hidupnya menjadi lebih berarti dengan kehadiran Rizal, meskipun mereka baru saja bertemu. Suatu sore, saat Ibu Maya sedang menyiapkan makan malam untuk anak-anaknya, ponselnya bergetar. Dia melihat nama Rizal muncul di layar dan jantungnya berdebar. Dengan sedikit rasa gugup, dia menjawab panggilan itu. "Halo, Ibu Maya? Ini Rizal." Suaranya terdengar hangat dan akrab. "Halo, Rizal. Apa kabar?" jawab Ibu Maya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. "Saya baik-baik saja. Saya ingin mengundang Anda ke pameran seni saya akhir pekan ini. Saya sangat berharap Anda bisa datang," kata Rizal dengan penuh semangat. Ibu Maya merasa senang mendengar undangan itu. "Tentu, saya akan datang. Saya tidak sabar untuk melihat karya-karya Anda." Setelah menutup telepon, Ibu Maya merasa bersemangat. Dia mulai memikirkan apa yang akan dikenakannya dan bagaimana dia akan bersikap di depan Rizal. Dia ingin tampil terbaik, bukan hanya untuk Rizal, tetapi juga untuk dirinya sendiri.
Dia merasa seolah-olah dia sedang bersiap untuk sebuah pertemuan yang sangat penting. Hari pameran tiba, dan Ibu Maya mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Dia melihat cermin dan tersenyum pada refleksinya. Dia merasa segar dan siap untuk menghadapi dunia. Ketika dia tiba di galeri, suasana ramai dengan orang-orang yang mengagumi karya seni Rizal. Dia mencari-cari sosok Rizal di antara kerumunan, dan ketika matanya bertemu dengan Rizal, senyuman di wajahnya membuat jantungnya berdebar. "Selamat datang, Ibu Maya." Rizal menyambutnya dengan hangat. Dia mengenakan pakaian yang rapi dan terlihat sangat menawan. "Saya senang Anda bisa datang. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat terkesan dengan semua karya Anda," jawab Ibu Maya, merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Mereka mulai berkeliling galeri, dan Rizal menjelaskan setiap lukisan dengan penuh semangat. Ibu Maya terpesona oleh cara Rizal menggambarkan emosi dan cerita di balik setiap karya. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat dunia melalui mata Rizal, dan itu membuatnya semakin tertarik. Saat mereka berdiri di depan salah satu lukisan yang paling berkesan, Rizal menjelaskan, "Lukisan ini terinspirasi oleh sosok wanita yang kuat dalam hidup saya. Dia mengajarkan saya tentang keberanian dan keindahan dalam menghadapi tantangan." Ibu Maya merasa tersentuh. "Siapa wanita itu?" tanyanya dengan lembut. Rizal menatapnya dengan serius. "Dia adalah seseorang yang mengubah hidup saya. Dan saat saya melihat Anda, saya teringat akan kekuatan dan keindahan yang sama." Mendengar kata-kata itu, Ibu Maya merasakan getaran emosional yang kuat. Dia tidak pernah merasa seistimewa ini sebelumnya. Rizal melihatnya dengan penuh perhatian, dan dalam momen itu, mereka berdua merasakan kedekatan yang mendalam. Setelah pameran, mereka berjalan di taman dekat galeri. Di bawah sinar bulan yang lembut, Rizal meraih tangan Ibu Maya. "Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Apa pendapat Anda?" Ibu Maya menatap Rizal, merasakan jantungnya berdebar. "Saya juga merasakannya. Ini adalah perasaan yang baru bagi saya." Suatu sore, saat Ibu Maya sedang menyiapkan makan malam untuk anak-anaknya, ponselnya bergetar. Dengan cepat, dia mengambilnya dan melihat nama Rizal muncul di layar. Jantungnya berdebar, dan dia menjawab dengan penuh semangat. "Halo, Rizal." Suaranya terdengar ceria. "Halo, Ibu Maya. Apa kabar? Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam di rumah saya akhir pekan ini. Saya ingin memasak untuk Anda," kata Rizal dengan nada yang hangat. Ibu Maya merasa terkejut dan senang. "Oh, itu terdengar luar biasa. Saya akan senang sekali datang." "Bagus. Saya akan menyiapkan sesuatu yang spesial. Sampai jumpa akhir pekan ini." Rizal menjawab, dan mereka menutup percakapan dengan rasa antusias yang sama. Hari-hari menjelang makan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ibu Maya menghabiskan waktu memikirkan apa yang akan dikenakannya, dan bagaimana dia akan bersikap di depan Rizal. Dia ingin tampil menawan, tetapi juga ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Dia memilih gaun sederhana berwarna biru yang membuatnya merasa percaya diri dan nyaman. Akhir pekan tiba, dan Ibu Maya berangkat ke rumah Rizal dengan perasaan campur aduk. Ketika dia tiba, Rizal menyambutnya di pintu dengan senyuman yang membuat hatinya berdebar. "Selamat datang. Saya senang Anda bisa datang," kata Rizal sambil membawanya masuk ke dalam rumahnya yang hangat dan penuh seni. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan berbagai emosi dan cerita. "Rumah Anda sangat indah, Rizal. Saya suka semua lukisan ini," puji Ibu Maya, terpesona oleh keindahan karya-karya Rizal. "Terima kasih. Setiap lukisan memiliki cerita tersendiri. Saya berharap bisa berbagi cerita itu dengan Anda malam ini," jawab Rizal sambil mengajak Ibu Maya duduk di meja makan yang telah dihias dengan indah. Makan malam dimulai dengan suasana yang hangat. Rizal menyajikan hidangan yang dia masak sendiri, dan Ibu Maya merasa terkesan. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari seni hingga kehidupan sehari-hari. Rizal menceritakan tentang perjalanan seninya, bagaimana dia menemukan inspirasi di tempat-tempat yang tidak terduga, dan bagaimana dia berjuang untuk menemukan suaranya sebagai seorang seniman. Ibu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Rizal berbicara dengan semangat. Dia merasa seolah-olah mereka berbagi dunia yang sama, meskipun latar belakang mereka sangat berbeda.
Ada kehangatan dalam percakapan mereka, dan Ibu Maya merasa nyaman untuk membuka diri. Kadang-kadang, saya merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang, kata Ibu Maya, mengungkapkan perasaannya. Setelah perceraian, saya merasa kehilangan arah. Tapi pertemuan dengan Anda membuat saya merasa hidup kembali. Rizal menatapnya dengan serius. Saya mengerti. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Seni adalah cara saya untuk mengatasi kesepian dan menemukan diri saya. Dan sekarang, saya merasa terhubung dengan Anda. Mendengar kata-kata Rizal, Ibu Maya merasakan getaran emosional yang dalam. Dia tidak pernah merasa seistimewa ini sebelumnya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aman dan diterima di hadapan Rizal. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan beberapa momen hening yang penuh makna. Setelah makan malam, Rizal mengajak Ibu Maya untuk melihat studio seninya. Dia membuka pintu ke ruang yang dipenuhi dengan kanvas, cat, dan alat lukis. Suasana di dalam studio terasa intim, dan Ibu Maya merasa terpesona oleh kreativitas yang mengalir di sekelilingnya. Ini adalah tempat di mana semua ide saya lahir, kata Rizal sambil menunjukkan beberapa lukisan yang sedang dia kerjakan. Saya ingin Anda melihat proses kreatif saya. Ibu Maya mengamati dengan seksama, terpesona oleh cara Rizal mengolah warna dan bentuk. Lukisan-lukisan ini sangat indah. Saya bisa merasakan emosi yang Anda tuangkan ke dalamnya, puji Ibu Maya. Rizal tersenyum, merasa senang mendengar pujian itu. Terima kasih. Saya ingin melukis sesuatu yang bisa menyentuh hati orang lain. Dan sekarang, saya merasa terinspirasi oleh Anda. Mendengar kata-kata itu, Ibu Maya merasa jantungnya berdebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kehadirannya bisa menginspirasi seseorang seperti Rizal. Mereka berdiri berdekatan, dan Ibu Maya merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Bolehkah saya mencoba melukis? Tanya Ibu Maya dengan rasa ingin tahu. Dengan senang hati. Mari kita coba, jawab Rizal, memberikan kuas dan palet cat kepada Ibu Maya. Ibu Maya mulai melukis di kanvas kosong, dan Rizal berdiri di sampingnya, memberikan arahan dan dukungan. Dia merasa bebas dan kreatif, seolah-olah semua beban yang dia bawa selama ini mulai menghilang. Rizal mengamati dengan penuh perhatian, dan Ibu Maya merasakan kehadirannya memberikan dorongan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Ibu Maya melihat hasil karyanya. Meskipun lukisannya sederhana, dia merasa bangga. Saya tidak pernah menyangka bisa melukis seperti ini, katanya dengan senyum lebar. Lukisan ini memiliki keindahan tersendiri. Anda memiliki bakat yang luar biasa, puji Rizal, membuat Ibu Maya merasa semakin percaya diri. Malam semakin larut, dan mereka berdua duduk di lantai studio, dikelilingi oleh lukisan-lukisan yang telah mereka buat. Ibu Maya merasa nyaman dan bahagia, merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Rizal. Terima kasih telah mengundang saya malam ini. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, kata Ibu Maya dengan tulus. Terima kasih juga telah datang. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa, jawab Rizal, menatap Ibu Maya dengan penuh perhatian. Mereka berbagi momen hening yang penuh makna, dan Ibu Maya tahu bahwa hubungan ini lebih dari sekadar persahabatan. Dia merasakan ketertarikan yang kuat, dan dia tidak ingin mengabaikannya. Saat Ibu Maya bersiap untuk pulang, Rizal mengantarnya ke pintu. Saya berharap kita bisa melakukan ini lagi. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, katanya dengan nada serius. Ibu Maya tersenyum, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Saya juga berharap begitu. Ini adalah awal yang indah. Setelah berpamitan, Ibu Maya pulang dengan perasaan bahagia. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya, dia tidak bisa berhenti memikirkan Rizal. Dia merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam, dan dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan Ibu Maya dan Rizal semakin sering bertemu. Mereka menjelajahi berbagai tempat, dari galeri seni hingga kafe kecil yang nyaman. Setiap pertemuan membawa kedekatan yang lebih dalam, dan Ibu Maya merasa seolah-olah dia menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Rizal adalah sosok yang penuh semangat, dan dia membuat Ibu Maya merasa hidup kembali. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasakan ketakutan akan masa lalu dan konsekuensi dari hubungan ini.
Suatu sore, Rizal mengundang Ibu Maya untuk makan malam di rumahnya lagi. Dia ingin membuat suasana yang lebih spesial, dan Ibu Maya merasa bersemangat sekaligus cemas. Dia mengenakan gaun merah yang membuatnya merasa percaya diri dan cantik. Ketika dia tiba di rumah Rizal, suasana hangat menyambutnya. Meja makan dihias dengan indah, dan aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Selamat datang, Ibu Maya. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk malam ini, kata Rizal dengan senyuman lebar. Terima kasih, Rizal. Ini terlihat luar biasa, jawab Ibu Maya, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Makan malam dimulai dengan suasana yang penuh tawa dan cerita. Rizal menceritakan tentang perjalanan seninya, bagaimana dia menemukan inspirasi di tempat-tempat yang tidak terduga, dan bagaimana dia berjuang untuk menemukan suaranya sebagai seorang seniman. Ibu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Rizal berbicara dengan semangat. Setelah makan malam, Rizal mengajak Ibu Maya untuk duduk di teras belakang rumahnya. Suasana malam yang tenang, dengan bintang-bintang berkelap-kelip di langit, menciptakan suasana yang romantis. Rizal menyajikan segelas anggur untuk Ibu Maya, dan mereka duduk bersebelahan, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ibu Maya, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Rizal, menatapnya dengan serius. Ibu Maya merasakan jantungnya berdebar. Tentu, apa yang ingin Anda bicarakan? Rizal menarik napas dalam-dalam. Saya merasa kita memiliki koneksi yang sangat kuat. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa hidup. Anda menginspirasi saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Ibu Maya merasa terharu. Saya juga merasakan hal yang sama, Rizal. Anda telah membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup saya. Rizal melanjutkan, tapi saya juga menyadari bahwa ada perbedaan usia dan tanggung jawab yang kita bawa. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tertekan atau terbebani dengan hubungan ini. Ibu Maya menatap Rizal, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Saya mengerti, Rizal. Saya juga memiliki keraguan. Setelah perceraian, saya merasa ragu untuk membuka hati saya lagi. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam diri saya. Rizal meraih tangan Ibu Maya, menggenggamnya dengan lembut. Saya ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, dan saya ingin Anda tahu bahwa saya siap untuk menghadapi tantangan ini. Ibu Maya merasakan kehangatan dari genggaman tangan Rizal. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Saya juga ingin menjelajahi perasaan ini, Rizal. Saya ingin memberi diri saya kesempatan untuk merasakan cinta lagi. Mereka berbagi momen hening yang penuh makna, dan Ibu Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dia merasa berani untuk membuka hatinya, dan Rizal adalah orang yang tepat untuk berbagi perjalanan ini. Setelah beberapa saat, Rizal berkata, saya ingin mengajak Anda ke pameran seni saya yang akan datang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi pengalaman dan menunjukkan kepada dunia apa yang telah kita bangun bersama. Ibu Maya tersenyum, merasakan semangat yang tumbuh di dalam dirinya. Saya akan senang sekali datang. Saya ingin mendukung Anda dan melihat karya-karya Anda. Malam itu berakhir dengan perasaan bahagia dan harapan. Ibu Maya pulang dengan senyum di wajahnya, merasakan bahwa dia telah mengambil langkah besar menuju kebahagiaan. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan bersama Rizal. Hari pameran seni tiba, dan Ibu Maya merasa bersemangat. Dia mengenakan gaun yang membuatnya merasa percaya diri dan cantik. Ketika dia tiba di galeri, suasana ramai dengan orang-orang yang mengagumi karya seni Rizal. Dia mencari-cari sosok Rizal di antara kerumunan, dan ketika matanya bertemu dengan Rizal, senyuman di wajahnya membuat jantungnya berdebar. Selamat datang, Ibu Maya. Rizal menyambutnya dengan hangat. Saya senang Anda bisa datang. Terima kasih atas undangannya. Saya tidak sabar untuk melihat karya-karya Anda, jawab Ibu Maya, merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Mereka mulai berkeliling galeri, dan Rizal menjelaskan setiap lukisan dengan penuh semangat. Ibu Maya terpesona oleh cara Rizal menggambarkan emosi dan cerita di balik setiap karya. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat dunia melalui mata Rizal, dan itu membuatnya semakin tertarik.
Saat mereka berdiri di depan salah satu lukisan yang paling berkesan, Rizal menjelaskan, lukisan ini terinspirasi oleh perjalanan kita bersama. Saya ingin menggambarkan keindahan dan kedalaman perasaan yang kita rasakan. Ibu Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ini sangat indah, Rizal. Saya merasa terhubung dengan setiap goresan kuas. Mereka berbagi momen hening yang penuh makna, dan Ibu Maya tahu bahwa hubungan ini lebih dari sekadar persahabatan. Dia merasakan ketertarikan yang kuat, dan dia tidak ingin mengabaikannya. Setelah pameran, Rizal mengajak Ibu Maya untuk berjalan-jalan di taman. Di bawah sinar bulan yang lembut, Rizal meraih tangan Ibu Maya. Saya ingin kita terus menjelajahi perasaan ini bersama. Saya ingin Anda menjadi bagian dari hidup saya. Ibu Maya menatap Rizal, merasakan jantungnya berdebar. Saya juga ingin itu, Rizal. Saya ingin memberi diri saya kesempatan untuk merasakan cinta lagi. Mereka berbagi momen yang penuh kehangatan, dan Ibu Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Dia merasa berani untuk membuka hatinya, dan Rizal adalah orang yang tepat untuk berbagi perjalanan ini. Saat mereka berjalan pulang, Ibu Maya merasa bahagia. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan bersama Rizal. Dia merasa bahwa cinta yang mereka bangun adalah sesuatu yang berharga, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Ibu Maya merasa semakin yakin bahwa dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Di dalam hatinya, Ibu Maya berdoa agar cinta ini bisa bertahan, dan dia siap untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Dia percaya bahwa dengan Rizal di sisinya, mereka bisa mengatasi apapun. Cinta mereka adalah sebuah perjalanan, dan Ibu Maya siap untuk menjelajahi setiap langkahnya.